Halo Bapak Guru, Ibu dosen, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Angelina. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas jurnal yang membahas tentang protein yang berjudul Effect of Heating Milk on Whey Protein Nutrition and Cheese Making Properties. Terdapat 4 pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu latar belakang, material dan bahan, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Latar belakang. Yang pertama kita akan membahas mengenai bahan utama pembuatan keju, di mana seperti yang kita ketahui bahwa bahan utama pembuatan keju adalah susu. Dan susu sendiri terdiri dari dua jenis protein, yaitu kasein dan juga whey protein. Dan pada pembuatan keju, umumnya yang menggumpal itu adalah kasein protein yang menjadi dadi dan juga whey protein yang nantinya akan ikut terbuang bersama dengan cairannya. Di sini kasein protein akan menggumpal pada saat pH-nya sudah mendekati dengan titik isoelektrisnya. Di mana kasein sendiri itu memang sangat sensitif terhadap pH. Kemudian untuk mencapai titik isoelektrisnya, nantinya kan keju akan ditambahkan dengan enzim Rennet. Di sini enzim Rennet akan berperan untuk menurunkan pH susu agar nantinya mendekati dengan titik isoelektrisnya sehingga kasein protein dapat menggumpal untuk menjadi dadi keju. Kemudian, seperti yang sudah saya sebutkan tadinya, untuk whey protein akan mudah terlarut dan terbuang bersama dengan cairan-cairannya. Jadi, di jurnal ini itu tujuannya adalah untuk mencari cara pendekatan yang mana kita dapat memulihkan kembali whey protein yang terbuang bersama dengan cairan-cairannya. Nah, maka dari itu kita mencari pendekatan dari pemanasan terhadap denaturasi whey protein dan juga sifat pembuatan kejunya. Di sini dijelaskan bahwa pemanasan susu pada suhu 75 derajat Celcius dapat menyebabkan denaturasi whey protein dan meningkatkan resistensi protein dan kelembapan pada dadi keju. Hasil keju yang dihasilkan dari pemanasan pada suhu 75 derajat ini lebih tinggi dan lebih baik. Akan tetapi, perlakuan panas dapat memberikan efek yang merugikan pada proses koagulasi dan juga pembentukan struktur keju. Setelah proses denaturasi, whey protein akan mengikat kasein pada permukaan misal atau membentuk agregat larut dalam serum. Adanya perlakuan panas ini dan juga pH dapat menyebabkan terjadinya agregat whey protein terlarut. Kemudian, pemanasan pada susu pada pH yang lebih rendah dari pH alami susu, yaitu pH alaminya 6,7, ini dapat mendorong penggumpalan whey protein ke misal kasein. Sedangkan apabila pada pH yang lebih tinggi, itu akan membentuk agregat whey protein terlarut. Dan sifat koagulasi susu yang dipanaskan nantinya akan terbentuk lapisan whey protein terdenaturasi pada permukaan kasein misal, yang mana ini dapat menjadi penghalang steric pada agregasi misal. Lalu terjadinya pengurangan kadar kalsium terlarut akibat sebagiannya mengendap menjadi kalsium fosfat. Kemudian, dari pernyataan-pernyataan yang saya sebutkan sebelumnya, artinya bahwa pemanasan ini faktornya terhadap pembuatan keju ini masih bertolak belakang dan masih perlu untuk dicari tahu apa kontribusinya terhadap misal kasein dan juga komponen serum susu. Maka dari itu kita akan mencari tahu dengan pengecekan yang ada pada jurnal ini. Untuk bahan dan reagen yang digunakan, yang pertama ada low heat susu bubuk skim dengan protein 35,7% B/B. Kemudian juga ada konsentrat protein susu dengan protein 70,6% B/B. Ada juga fresh whole cream, kemudian Chimax extra rennet, dan juga yang terakhir ada larutan kalsium klorida. Preparasi dan pemanasan susu. Di sini terdapat dua pendekatan, yaitu menggunakan susu panas atau juga susu panas yang dicampur dengan susu tidak panas, yaitu mixed milk approach.
Di sini kita bahas terlebih dahulu untuk diagram yang A, di mana menggunakan susu panas, yaitu yang pertama, skim milk 3,4% protein akan di pH adjustment ke pH 6,3, 6,7, dan juga 7, di mana 6,7 itu merupakan pH netral dari susunya atau pH normal dari susu. Kemudian nanti akan dipanaskan pada suhu 80 derajat selama waktu 0, 2, 4, dan juga 8 menit. Kemudian setelah pemanasan selesai, nantinya susu akan langsung dimasukkan ke dalam wadah es untuk menghentikan pemanasannya. Sehingga pas 0 menit, 2 menit, 4 menit, dan juga 8 menit. Kemudian nantinya susu ini akan di-adjust lagi pH-nya untuk menuju ke pH 6,7, baru nanti akan digunakan untuk pembuatan keju. Di sini untuk pembuatan kejunya akan memenuhi kriteria ini, yaitu 4% protein dan juga 3% fat. Yang mana untuk memenuhi kriteria ini akan dilakukan standarisasi dengan milk protein concentrate dan juga fresh cream. Kemudian sama halnya dengan mixed milk approach, di sini juga mirip. Yang pertama skim milk akan di pH adjustment dulu, terus untuk pemanasannya tetap di suhu 80 derajat, tetapi lama waktu pemanasannya 30 menit. Kemudian setelah 30 menit nantinya susu yang sudah panas akan dicampur kembali dengan susu skim milk yang tidak dipanaskan dengan proporsi heated milk in the mix itu adalah 0%, 12,5%, 25%, dan juga 50%. Nah, setelahnya nanti pH susu akan di-adjust lagi ke pH 6,7, kemudian baru akan dilakukan cheese milk preparation dengan kriteria 4% protein, 3% fat, dan juga untuk memenuhi kriteria ini akan dilakukan standarisasi. Begitu. Berikut merupakan penjelasan tertulis dari diagram alir persiapan dan juga pemanasan susu keju di slide sebelumnya. Komposisi susu panas. Di sini setelah susu dipanaskan, susu akan disentrifugasi selama 1 jam pada suhu 32 derajat Celcius. Dan setelah disentrifugasi, nantinya akan dihasilkan natan dan juga supernatan. Untuk supernatan, yaitu fase non-sedimental, ini akan divakum filter kembali untuk memperoleh partikel-partikel natan yang terbawa oleh supernatan, agar nantinya hasil yang didapatkan lebih maksimal. Kemudian untuk supernatan yang didapatkan akan diukur menggunakan metode Kjeldahl. Seperti yang kita ketahui bahwa konsentrasi protein dapat diukur menggunakan metode Kjeldahl agar nantinya diketahui kandungan nitrogennya dan kemudian dapat dihitung dengan konversi untuk mendapatkan proteinnya. Kemudian dari supernatan kita juga dapat mengukur konsentrasi total kalsium dan juga total fosfor pada susu dengan metode Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer atau ICP-OES setelah dilakukan pengendapan protein menggunakan asam nitrat dan disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 15 jam. Nantinya kita akan mendapatkan konsentrasi kalsium dan juga fosfor terlarut agar dapat dianalisis kandungan kalsium dan juga fosfornya. Kinetika koagulasi Rennet. Di sini pH susu untuk pembuatan keju akan disesuaikan dengan pH Renneting, yaitu pada pH 6,5, dan untuk mencapai pH tersebut susu akan ditambahkan dengan asam laktat 20%, kemudian juga akan ditambahkan dengan kalsium klorida dan juga rennet pada saat susu dalam keadaan hangat, yaitu 32 derajat Celcius. Kemudian untuk proses kinetika koagulasi Rennet ini akan ditentukan oleh reometri osilasi dinamis, yang mana untuk pengukurannya menggunakan tegangan reometer terkontrol dilengkapi dengan geometri silinder konsentris dan dipertahankan pada suhu 32 derajat Celcius untuk nantinya dilakukan pengukuran.
Kinetika kontraksi dadi ditentukan dengan mengukur berat whey yang dikeluarkan dari dadi selama proses pemasakan. Kemudian, kalsium klorida dan rennet akan ditambahkan ke dalam susu pembuatan keju dengan pH 6,2 dan juga suhu 32 derajat Celcius. Dengan konsentrasi akhir masing-masingnya adalah 0,04 dan juga 0,01. Kemudian nantinya susu akan diinkubasi pada suhu 32 derajat Celcius selama 30 menit dan dimasak pada suhu 40 derajat Celcius selama 60 menit. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan dadi. Kemudian berat whey yang dilapaskan selama proses pemasakan nantinya akan diukur dan dapat ditentukan fraksi massa dadi dengan perhitungan perbedaan berat awal susu. Produksi keju skala laboratorium sama halnya seperti yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Nantinya setelah terbentuk dadi keju, itu akan dipotong dan diaduk dengan kecepatan 50 rpm pada suhu 32 derajat Celcius selama 15 menit dan akan ada peningkatan suhu secara bertingkat menjadi 40 derajat Celcius selama 30 menit sambil mempertahankan agitasinya. Kemudian akan dilakukan drenasi whey pada suhu 40 derajat Celcius selama 60 menit, barulah nantinya konsentrasi protein dan lemak pada susu dan whey protein akan diukur menggunakan Milkoscan FT 120. Dan untuk kelembapan keju akan diukur dengan cara mengeringkan keju yang dihancurkan pada oven vakum yang diatur pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam. Analisis statistik akan dilakukan dengan metode analisa ANOVA. Komposisi susu panas. Di sini dapat kita lihat terdapat 3 grafik hasil percobaan yang menunjukkan pengaruh waktu pemanasan pada pH 6,3, 6,7, dan juga 7 terhadap distribusi protein. Konsentrasi whey protein asli menurun dengan waktu pemanasan 80 derajat Celcius tetapi tidak dipengaruhi oleh pemanasan pH. Setelah pemanasan 8 menit, konsentrasi whey protein asli menurun dan dengan peningkatan waktu pemanasan pada pH 6,3 meningkatnya konsentrasi protein yang dapat diendapkan selama perawatan, sedangkan konsentrasi kasein dan whey protein ternaturasi dalam fraksi non-sedimental tidak terpengaruh. Hasil ini menunjukkan bahwa whey protein yang terdenaturasi lebih suka mengabsorpsi misal kasein ketika susu dipanaskan pada pH yang lebih rendah dari pH alaminya. Ketika susu dipanaskan pada pH 7, konsentrasi protein sedimen menurun selama pemanasan dan sebaliknya konsentrasi kasein dan whey protein terdenaturasi di fraksi non-sedimental ini meningkat. Dan selama perlakuan pemanasan pada pH tinggi atau pH 7 ini menunjukkan whey protein kasein kompleks dalam fase larut susu dipromosikan dan dipindahkan dari koloid ke fase larut. Transfer ini bertanggung jawab atas rendahnya konsentrasi protein sedimen yang diamati setelah memanaskan susu pada pH 7. Dan untuk susu yang dipanaskan pada pH alaminya 6,7, konsentrasi protein yang dapat diendapkan dan kasein yang tidak dapat diendapkan dan whey protein yang terdenaturasi meningkat selama perawatan daripada di fraksi yang dapat diendapkan. Dan ini menunjukkan bahwa pembentukan kompleks yang larut lebih disukai daripada asosiasi dengan kasein. Berikut merupakan tabel pengaruh pH pada distribusi mineral pada susu. Peningkatan pH susu mendorong transfer kalsium dan fosfor terlarut ke koloid susu melalui pengendapan sebagai kalsium fosfat. Kinetika koagulasi rennet. Peningkatan waktu pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius ini memiliki pengaruh yang signifikan pada parameter kinetika koagulasi susu. Namun, untuk pemanasan pH ini tidak berpengaruh signifikan dan hasil serupa diperoleh untuk susu dengan 3 variasi pH yaitu pH 6,3, 6,7, dan juga 7 pada saat pemanasannya. Nah, dari data tabel hasil percobaan yang nantinya akan saya lihatkan di slide setelahnya, ini dapat dilihat bahwa koagulasi setelah penambahan rennet meningkat karena waktu pemanasannya meningkat.
Sedangkan laju koagulasi dan juga kekencangan dadi ini menurun hasilnya. Dan hubungan linear dapat diamati antara 3 parameter koagulasi dan waktu pemanasan. Kemudian pH basa atau pH 7 ini dapat mengembalikan sifat koagulasi renat dan mengurangi asosiasi whey protein terdenaturasi dengan misel kasein. Dan dari hasil yang didapatkan, pemanasan susu pada pH 7 memiliki efek yang sama pada parameter koagulasi renat dengan susu yang dipanaskan pada pH 6,3 dan juga 6,7. Walaupun dapat dilihat perbedaan distribusi whey protein terdenaturasi antara permukaan misel dan juga serum. Evaluasi pengaruh waktu pemanasan dan pH yang berbeda pada kinetika kontraksi dadi ditentukan selama pemasakan pada suhu 40 derajat Celcius. Dan selama proses pembuatan keju, tahapan pemasakan dapat mendorong terjadinya kontraksi gel susu dan pengeluaran whey. Dan asosiasi whey protein terdenaturasi dengan misel kasein dapat menghambat kontraksi matriks. Dari data hasil percobaan, dapat dilihat bahwa seiring meningkatnya lama waktu pemanasan, ini dapat mempengaruhi kontraksi dadi. Tetapi untuk pemanasan pH yang disesuaikan dengan variasi pH 6,3, 6,7, dan juga 7, ini tidak membawa pengaruh yang signifikan. Konstanta laju reaksi kinetika kontraksi dadi menurun seiring bertambahnya lama waktu pemanasan, sedangkan fraksi massa dadi dan kelembapannya akan meningkat seiring penambahan lama waktu pemanasan. Berikut merupakan data tabel hasil percobaan kinetika koagulasi renat dan juga kinetika kontraksi dadi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Komposisi dan hasil keju. Pengaruh waktu pemanasan pada pH yang berbeda, komposisi keju dan hasil keju dari percobaan ini didapatkan bahwa pada pemanasan suhu 80 derajat Celcius, pengaruh signifikan terjadi pada hasil keju dan komposisi keju. Akan tetapi pemanasan pada pH 6,3, 6,7, dan juga 7 tidak berpengaruh signifikan. Dan melalui data tabel hasil percobaan didapatkan bahwa semakin meningkatnya lama waktu pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius, semakin meningkat hasil keju. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan kadar air keju dan resistensi protein yang tinggi, yang mana ini dapat disimpulkan bahwa whey protein terdenaturasi terdapat sebagai kompleks antar misel kasein atau sebagai agregat larut yang sama dipertahankan dalam matriks dadi. Resistensi lemak akan berkurang setelah 8 menit pemanasan. Resistensi lemak yang rendah dapat dikaitkan dengan gangguan sterik dari matriks kasein oleh whey protein terdenaturasi. Whey protein terdenaturasi ini mengubah struktur dadi dan mengurangi kapasitasnya untuk mencegah kehilangan lemak selama pemasakan. Berikut merupakan tabel pengaruh waktu pemanasan terhadap komposisi dan rendemen keju. Komposisi susu panas. Hasil yang didapatkan adalah pada pemanasan susu pada suhu 80 derajat Celcius dengan lama waktu pemanasan 30 menit pada pH 6,3, ini memberikan hasil peningkatan konsentrasi kasein dan agregat whey protein terlarut. Sedangkan pada pH susu 7, yang terjadi adalah berkurangnya konsentrasi protein yang dapat diendapkan dan ditingkatkan konsentrasi kaseinnya. Dan whey protein agregat terlarut dalam fraksi susu sulit untuk diendapkan. Kemudian pemanasan susu pada pH yang lebih tinggi dari pH alami susu atau pH 6,7 ini dapat menyebabkan kurangnya asosiasi whey protein dengan misel kasein dan konsentrasi agregat whey protein terlarut akan menjadi lebih tinggi apabila diamati pada fraksi susu yang tidak mengendap. Distribusi mineral juga tidak berpengaruh terhadap lama waktu pemanasan. Berikut merupakan tabel distribusi protein dalam susu panas. Kinetika koagulasi renat. Dari hasil percobaan didapatkan bahwa susu yang dipanaskan memberikan pengaruh yang signifikan pada parameter kinetika koagulasi renat. Namun pada pH pemanasan 6,3, 6,7, dan juga 7, ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Penambahan susu campuran panas dan susu yang tidak panas pada kinetika koagulasi renat ini hasilnya cukup baik, di mana koagulasi renat setelah penambahan
rennet atau telaknya akan meningkat, kemudian laju kinetika koagulasi Vmax dan kekerasan dadi G0 akan menurun. Selanjutnya, ke hasil dan pembahasan kinetika kontraksi dadi. Hasil yang didapatkan dari hasil percobaan adalah proporsi susu yang dipanaskan dengan suhu tinggi menunjukkan pengaruh nyata pada kinetika kontraksi. Akan tetapi, parameter kinetika tidak terpengaruh oleh pH pemanasan susu. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa pemanasan susu yang tidak dipanaskan mengurangi kapasitas kontraksi dadi dan drainase whey dan menghasilkan CMF dan kadar air dadi yang lebih tinggi setelah pemasakan. Pemanasan susu juga menunjukkan efek yang merugikan pada kontraksi dadi rennet selama pemasakan. Berikut merupakan grafik pengaruh laju denaturasi protein whey dalam susu terhadap koagulasi maksimum rennet yang mana penjelasannya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Komposisi dan hasil keju. Dari data tabel yang dapat kita lihat pada slide ini, ditujukan bahwa efek penambahan susu dengan panas 80 derajat Celcius dengan susu yang tidak dipanaskan pada komposisi keju dan hasil evaluasinya adalah proporsi susu yang dipanaskan dengan kuat memiliki efek yang signifikan pada parameter keju, tetapi pH pemanasan susu tidak menunjukkan efek. Hasil keju meningkat dengan meningkatnya proporsi susu yang dipanaskan. Peningkatan hasil keju utamanya disebabkan adanya peningkatan kelembapan keju dan juga retensi protein. Akan tetapi, retensi lemak ini tidak berpengaruh dengan proporsi susu yang dipanaskan. Grafik berikut ini menunjukkan pengaruh laju denaturasi whey protein dalam susu terhadap kadar air keju, di mana dapat kita lihat terdapat 3 grafik. Grafik pertama ini adalah grafik antara whey protein denaturation dan juga cheese moisture. Kemudian yang kedua adalah terhadap protein renettation dan juga whey protein denaturation. Kemudian yang ketiga ada adjust yield dan juga whey protein denaturation, di mana untuk grafik dengan lambang segitiga ini menunjukkan pada susu yang dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius, dan juga untuk yang simbol kotak ini artinya susu yang telah dicampur antara susu panas dan juga susu tidak panas. Secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa untuk susu campuran ini lebih unggul dibandingkan dengan susu yang panas karena dari grafiknya lebih tinggi yang ada simbol kotak dibandingkan dengan simbol segitiga. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pH pemanasan susu tidak berpengaruh signifikan pada sifat koagulasi enzim rennet, meskipun nantinya distribusi whey protein terdenaturasi berbeda antara permukaan misel dan juga fase serum, dan tidak terdapat efek signifikan lainnya pada pembentukan kontraksi dadi selama pemasakan, komposisi, dan juga hasil keju. Dalam pemanasan susu sendiri, ini memberikan efek merugikan pada koagulasi rennet dan juga sifat kontraksi dadi. Akan tetapi untuk pembuatan keju dari susu yang mix antara susu panas dan juga susu tidak panas yang nantinya akan dicampur, ini akan memberikan efek yang baik pada peningkatan hasil keju karena dia akan meningkatkan kadar air dan retensi protein yang lebih tinggi di dalam dadi. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terkait pertanyaan yang pertama, yang mana pertanyaannya adalah mengapa semakin lama waktu pemanasan kadar air keju yang diperoleh menjadi semakin tinggi? Jawabannya adalah karena semakin lama waktu pemanasan, protein yang terdenaturasi juga semakin banyak akibat pemanasan yang lama, dan juga apabila dilihat kembali pemanasannya menggunakan pH tertentu yaitu pH 6,3, 6,7 dan juga 7, yang mana itu dapat mempengaruhi tercapainya pH susu pada titik isoelektrisnya, yang mana bila mencapai titik isoelektris itu juga akan membantu dalam denaturasinya, dan semakin terdenaturasinya keju ini dapat membuat
terbentuknya dari keju, yang mana dari keju akan menahan air sehingga kadar airnya pada keju akan menjadi lebih tinggi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua adalah menanyakan mengapa pada pH percobaan ini menggunakan pH 6,3, 6,7, dan juga 7, di mana ini masih dalam pH range normal. Dan juga dari hasil pembahasan tidak terlalu berpengaruh signifikan. Dan apabila percobaan menggunakan pH yang lebih asam atau lebih basa, apakah akan mempengaruhi hasil percobaan? Nah, di sini alasannya adalah pH susu normal itu adalah 6,7. Jadi 6,3 dan juga 7 itu udah slightly ke asam dan juga ke basa. Nah, kemudian mengapa nggak pakai pH yang lebih ekstrim itu karena nantinya pada saat pembuatan keju, pH susu itu akan disesuaikan lagi ke pH renetingnya yaitu 6,2. Jadinya apabila terlalu jauh dari range normalnya, nantinya pada saat pengaturan ke pH reneting atau untuk biar bisa bekerja dengan enzimnya itu jadi agak butuh effort dan biaya juga karena kan harus ada penambahan asam dan basa yang lebih banyak apabila pengaturan range-nya lebih jauh. Dan kemudian juga pada jurnal ini tujuan utamanya adalah lebih ke pengaruh pemanasan dibandingkan ke pengaruh pH, walaupun memang ada dibahas sedikit-sedikit begitu. Pertanyaan yang ketiga, pada persiapan dan pemanasan susu dengan pendekatan mixed milk, kira-kira menurut Anda, apakah tujuan dari pencampuran susu yang telah dilakukan heating 80 derajat Celcius dengan susu yang non-heating? Dan bagaimana pengaruhnya bila dicampur dengan sesama susu heating dan susu yang berbeda suhunya? Jawabannya adalah pada jurnal ini tujuannya adalah untuk mencari pengaruh suhu pemanasan terhadap hasil akhir pembuatan kejunya. Makanya ada pendekatan mixed milk dan juga susu yang memang dipanaskan seluruhnya, tidak dicampur dengan susu yang tidak panas, yaitu pada percobaan ini untuk yang susu full dipanaskan atau yang pada soal itu berarti dicampurkan dengan sesama susu heating, kan artinya sama aja kayak dipanaskan dari awal kan. Nah, itu ada dilakukan juga, yang mana dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius selama waktu 0 menit, 2 menit, 4 menit, 6 menit, dan juga 8 menit. Dan kemudian satunya lagi adalah dengan pendekatan mixed milk seperti yang ada pada soal juga, yaitu pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit, dan kemudian nantinya susu akan dicampur dengan susu yang tidak panas dengan perbandingan tertentu untuk mengetahui pengaruhnya. Dan hasil akhir yang didapatkan adalah pada susu yang dicampur atau mixed milk, ini hasil kejunya lebih meningkat hasilnya dan juga dapat memberikan retensi protein dan kelembapan yang lebih baik pada keju. Pertanyaan terakhir, pada saat komposisi susu panas, bagaimanakah efek yang terjadi pada konsentrasi protein yang dapat diendapkan pada pH 6,3 dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya adalah pada susu panas pH 6,3, ini dengan lama waktu pemanasan 0 menit, 2 menit, 4 menit, 6 menit, dan juga 8 menit, hasil percobaan yang didapatkan adalah semakin lama waktu pemanasan, konsentrasi protein yang dapat diendapkan semakin meningkat. Sedangkan konsentrasi kasein dan juga whey protein terdenaturasi dalam fraksi non-sedimental tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa whey protein terdenaturasi lebih suka mengabsorpsi misal kasein ketika susu dipanaskan pada pH rendah dibandingkan dengan pH alaminya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan.